Hasto kocak. Akhirnya video yang katanya ancaman skandal milik Hasto Kristianto dirilis satu. Isinya soal tuduhan Pak Jokowi melakukan ini, Pak Jokowi melakukan itu. Tapi kocak, sungguh kocak. Karena di akhir video Hasto malah bilang dia nggak punya bukti. Maksudnya terus apa berarti ya? Kocak Anda. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak
di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam, Eva Jayate, merdeka. Lucu sekali bagaimana Hasto Kristianto, kita kira buka dokumen skandal apa yang menakutkan, ternyata cuman cerita ya kan, dongeng begitu. Yang lebih lucu lagi adalah penutupnya. Bagaimana dia mengatakan sendiri bahwa tidak ada bukti. Sekali lagi, tidak ada bukti. Jadi bagaimana kita harus merespon cerita dari Hasto ini? Ini tidak ada bukti terus kita mesti ngapain berarti? Sebuah video pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dirilis sekitar 22 jam lalu di media sosial. Apakah video itu bagian dari perlawanan Hasto yang saat ini sudah ditahan oleh KPK? Untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia Agung Baskoro. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore Mbak Syaja, pemirsa semua. Baik, Mas Agung dan juga pemirsa, sebelumnya kami CNN Indonesia juga sudah mencoba untuk mengundang pihak dari PDIP untuk bergabung pada sesi dialog sore ini, namun hingga saat ini belum bisa untuk bergabung, belum bisa untuk hadir. Langsung saja Mas Agung, video pernyataan Hasto Kristianto. Dikatakan terakhirnya nih tanpa bukti. Tanpa bukti. Bagaimana melihatnya? Ya secara tekstual memang tidak ada sesuatu yang baru ya. Jadi saya merasa ini agak klimaks. Karena kita paham bahwa revisi Undang-Undang KPK itu kan memang disahkan di masa Pak Jokowi ya. Jadi nggak ada yang baru. Dan secara kontekstual ini hanya mengafirmasi bahwa PDIP dan keluarga Solo dalam relasi yang tegang ya. Dalam tingkat yang sangat tinggi. Dan saya melihat ini arahnya bisa kemana-mana Mbak Syaja, apalagi sempat dimention soal Gibran yang maju pilkada bersama Mas Bobi ya, seperti itu. Jadi melihat ini bentuk perlawanan PDIP kepada keluarga Solo, plus sebelumnya juga kepada istana Pak Prabowo ya, karena memang menunda perjalanan retreat para kepala daerahnya untuk hadir di Magelang seperti itu. Dan saya kira ini justru agak kontraproduktif ya, karena saya melihat PDIP ini kan lebih besar dari sekedar seorang Mas Hasto ya. Jadi menurut saya alangkah idealnya ini difokuskan ke ranah masing-masing saja. Mas Hasto fokus dengan kasus hukumnya, membuktikan bahwa beliau memang tidak bersalah apakah lewat pra-peradilan yang sedang beliau ajukan. Kemudian PDIP fokus mengawal ya secara lebih strategis lewat ya kebijakan. Karena hari-hari terakhir ini kan banyak dinamika kebijakan yang membuat gaduh, viral. Dan saya kira concern itu akan lebih produktif ketimbang semuanya fokus dalam kasus ini kemudian melakukan respon-respon yang menurut saya kurang produktif dan justru publik melihatnya kurang positif ya Mbak Syaja ya, karena tepat sekali, tidak positif sama sekali, terkesan cuman ngambek begitu ya. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti. Rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Video barusan adalah video terkocak di 2025 buat saya, di mana ada orang yang mengakui punya segudang bukti kejahatan Pak Mul yang katanya bisa membuktikan betul-betul. Ternyata cuman keterangan yang dipertanggungjawabkan katanya secara hukum, secara politik, dan secara agama sama Tuhan gitu ya. Ya, padahal dia belum lupa kan. Dulu yang ngomong mempertanggungjawabkan omongan ini pernah nyata-nyata fitnah Pak Mul loh. Ini kalau memang mau ingat lagi, saya kasih ingat nih. Sama gini Pak. Oh ini
Hoax yang dulu itu, rekaman Pak Jokowi. Yang bikin saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bikin. Kalau masih ada yang main-main, tadi yang bikin saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa. Kalau orang menuding seseorang tanpa bukti, itu namanya fitnah. Apalagi yang katanya bukti, cuman omongannya dia doang, tanpa ada rekaman, tanpa ada ini itu. Dan fitnah ini bukan satu kali dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto kepada Pak Mul. Ya, video yang saya selipin tadi adalah contoh fitnah sebelumnya. Jadi masih mau percaya? Beneran mau percaya? Mau terus? Di tahun 2020 waktu itu ya biasalah kalau pembahasan suatu perkara yang baru di OTT begitu biasanya itu saling diskusi ya untuk hal-hal yang terkait dengan konstruksi hukum dan lain-lain. Biasanya yang diajak diskusi adalah penyidik-penyidik senior. Termasuk Anda? Ya, saya ajak diskusi. Dan waktu itu pembahasan soal ada kaitannya Hasto dalam suatu perkara itu dibicarakan gitu. Dan saya tidak ikut expose-nya, tapi setahu saya dari beberapa cerita kawan-kawan yang lain, apalagi kawan-kawan yang ikut expose kan banyak yang di TWK-kan tuh. Jadi cerita dong. Ngobrol loh salah satunya ya. Karena kan sekarang gabung kan, jadi pada cerita. Nah dari cerita itu kemudian saya bisa memahami bahwa saat itu sebenarnya dalam expose pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan diekspos. Cuman waktu ini justru Novel Baswedan itu menyebut Hasto dari tahun 2020 itu sudah diusulkan untuk menjadi tersangka. Pak Hasto, ini Pak Novel Baswedan justru berkata demikian. itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Nah, saya nggak tahu kan, saya nggak ikut expose kan. Cuman memang dalam dinamika expose itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Itu yang fakta yang terjadi yang dibahas di tahun 2020. Pertama beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan Presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi. Revisi, itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil tinggal memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Wow, ini adalah saksi dari Profesor Emil Salim yang menyatakan bahwa justru Pak Jokowi itu menolak KPK dilemahkan. Dan bahwa RUU revisi Undang-Undang KPK ini itu disetujui oleh partai-partai lain begitu. Di mana Pak Jokowi ini bukan ketum partai, ya kan? Tidak punya kuasa apapun di DPR. Ini kesaksian Prof. Emil Salim. Omong kosong partai-partai pendukung Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi punya niatan untuk memperkuat KPK, mereka tidak sepakat. Justru sebaliknya merevisi Undang-Undang KPK. Pak Hasto, bagaimana dengan pendapat Profesor Emil Salim ini? Kalau kalian setuju yang mana atau mungkin percaya yang mana?
Pak Hasto atau Profesor Emil Salim?